Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menyampaikan materi tentang hukum wad'i. Nama saya adalah Ferawati, NIM 19212116, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang pengertian hukum wad'i dan macam-macam hukum wad'i. Yang pertama yaitu sebab. Nama saya Bila Rizkyati Kurotayun, NIM 1921211143, Prodi Hukum Keluarga Islam. Di video ini saya menjelaskan tentang macam-macam hukum wad'i mani dan macam-macam hukum wad'i azimah dan rukhsah. Husnaini, NIM 1921211158 dari Hukum Keluarga Islam. Di video kali ini saya akan menjelaskan macam hukum wad'i, yaitu syarat, sah, dan batal. Pengertian hukum wad'i. Hukum wad'i. Hukum wad'i adalah hukum yang menetapkan dan menjadikan suatu sebagai sebab, al-sabab, syarat, al-syaratu, dan pencegah atau al-mani. Hukum ini dikatakan sebagai hukum wad'i karena dalamnya terdapat dua hal yang saling berkaitan dan berhubungan, seperti hubungan sebab akibat, syarat, dan lain-lain. Macam hukum wad'i. Hukum wad'i dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah sebab, as-sabab. Secara etimologis artinya adalah sesuatu yang memungkinkan dengannya sampai pada suatu tujuan. Dari kata inilah dinamakan dengan jalan. Jalan itu sebab, karena jalan bisa mengantarkan seorang kepada tujuan. Dapat disimpulkan, sebab adalah sesuatu yang keberadaannya dijadikan syar'i sebagai pertanda keberadaan suatu hukum, dan ketiadaan sebab dijadikan sebagai pertanda tidak adanya suatu hukum. Al-sabab dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah al-sabab al-waqti. Contohnya, masuknya waktu sholat dijadikan syar'i sebagai pertanda adanya kewajiban sholat. Yang kedua, al-sabab al-maknawi, seperti mabuk sebagai penyebab keharaman khamar. Hukum wad'i yang kedua adalah syarat. Syarat yaitu tanda atau sesuatu yang menghendaki sesuatu yang lain. Syarat terbagi menjadi 2, yaitu syarat syar'i dan syarat ja'li. Yang pertama adalah syarat syar'i, yaitu syarat yang langsung datang dari syariat itu sendiri, seperti sahnya suatu akad nikah karena dihadiri oleh 2 orang saksi. Syarat syar'i terbagi menjadi 2, yaitu terdapat dalam kitab taklifi dan terdapat dalam kitab wad'i. Yang pertama adalah terdapat dalam kitab taklifi, kadang-kadang dalam bentuk tuntutan untuk melakukannya, dan kadang-kadang tidak dalam bentuk tuntutan untuk melakukannya. Kadang-kadang dalam bentuk tuntutan, misalnya wudhu dalam sholat, dan tidak dalam bentuk tuntutan, misalnya nikah tahlil. Nikah tahlil yaitu nikah untuk membolehkan suami menikahi istrinya yang sudah ditalak 3. Dan pembagian syarat yang kedua yaitu syarat ja'li, yaitu syarat yang datang langsung dari orang itu sendiri atau bersangkutan. Misalnya jatuhnya talak apabila kedua pihak itu ada dalam ikatan pernikahan. Syarat ja'li terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah syarat yang ditetapkan untuk menyempurnakan hikmah suatu perbuatan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum itu. Yang kedua adalah syarat yang ditetapkan tidak cocok dengan perbuatan hukum dan bertentangan dengan hikmah. Dan yang ketiga adalah syarat yang datang tidak jelas bertentangan atau sesuai dengan hikmah. Dari hukum wad'i yang ketiga adalah mani. Mani adalah penghalang dari sesuatu. Walaupun syarat dan rukunnya telah terpenuhi,
Bila ada penghalang, maka itu hukumnya batal. Contohnya adalah warisan. Bila ada suami dan istrinya itu membunuh suaminya, maka istrinya itu tidak mendapatkan warisan karena syarat mendapatkan warisan itu tidak adanya pembunuhan. Macam-macam hukum wad'i yang keempat adalah azimah dan rukhsah. Azimah adalah hukum yang berlaku sejak awal mula ditetapkan, bersifat umum, dan tidak memandang keadaan atau kasus tertentu. Contohnya adalah sholat wajib 5 waktu. Sholat wajib 5 waktu itu wajib dilakukan oleh setiap orang mukallaf dan orang yang dianggap cakap untuk melakukannya. Dan rukhsah adalah hukum yang telah ditetapkan untuk memberikan kemudahan dan keringanan pada orang mukallaf di saat keadaan tertentu. Contohnya adalah orang yang haid tidak boleh berpuasa, tetapi harus menggantikan puasanya di lain waktu. Yang kelima adalah sah dan batal. Lafaz sah dapat diartikan lepas tanggung jawab atau gugur kewajiban di dunia, serta memperoleh pahala di akhirat kelak. Misalnya, sholat dikatakan sah karena dilaksanakan sesuai dengan perintah syara, dan perbuatan itu akan mendapatkan pahala di akhirat nanti. Sebaliknya, lafal batal diartikan tidak melepas tanggung jawab dan tidak menggugurkan kewajiban di dunia, dan di akhirat pun tidak mendapat pahala. Secara umum, bahwasanya sah adalah perbuatan yang dilakukan mukallaf dengan memenuhi rukun yang ditentukan dengan tata cara dan tanpa ada halangan, serta tujuan dari perbuatan itu tercapai. Apabila perbuatan tersebut itu tidak tercapai, maka dianggap batil atau batal. Sekian penyampaian materi dari hukum wad'i yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila banyak kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.